tak terduga, modal telur dan tahu bisa beli rumah cuma dengan resep ini. Siapa sangka, usaha yang dimulai dengan modal seadanya, hanya dengan telur dan tahu, bisa mengubah hidup seseorang? Ingin tahu bagaimana bahan sederhana ini bisa membuat impian besar jadi kenyataan? Ikuti perjalanan inspiratif ini dari awal sampai akhir dan temukan rahasia sukses di baliknya. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe kalau kalian suka dengan konten ini. Semoga dilancarkan rezekinya, diberikan kesehatan, dan dimudahkan dalam segala hal. Jangan sampai ketinggalan video seru berikutnya. Awal mula usaha. Dengan hanya modal telur dan tahu, ibu ini memulai sebuah usaha yang awalnya tampak seperti mimpi kecil. Tidak ada yang menyangka bahwa bahan makanan sederhana ini bisa bertransformasi menjadi sebuah bisnis yang menguntungkan. Dalam satu dapur kecil, ia mulai mencoba berbagai resep, mencari tahu bagaimana mengolah telur dan tahu menjadi hidangan yang tak hanya lezat, tetapi juga berbeda dari yang sudah ada di pasaran. Saat pertama kali membuka usaha, semua serba terbatas. Dapur kecilnya hanya cukup untuk memasak dalam jumlah terbatas. Alat yang digunakan pun sederhana. Namun dengan semangat dan kreativitas, ia mulai merancang resep yang tak biasa. Bukan hanya telur dan tahu yang dimasak begitu saja, tetapi ada kombinasi bumbu dan teknik penyajian yang belum banyak ditemui. Dengan sedikit modal, ia memulai uji coba pada hidangannya, mulai dari telur dadar dengan bumbu spesial, tahu goreng crispy, hingga olahan baru yang menyatukan keduanya dalam satu piring. Tentu saja, tidak semua percobaan langsung berhasil. Ada saat-saat di mana rasa belum pas atau teksturnya belum sesuai harapan. Namun, ia tak menyerah. Setiap kegagalan menjadi pelajaran berharga untuk mencapai cita-cita besarnya. Ia tahu, untuk menjual sesuatu, rasa adalah kunci utama. Dengan tekad bulat, ia terus memperbaiki resepnya. Berbagai eksperimen dilakukan, mencoba berbagai bahan tambahan, dan akhirnya menemukan formula yang sempurna. Menghitung modal awal dan pengeluaran. Setelah menemukan resep yang pas, ia mulai berpikir untuk serius menjalankan usaha ini. Tapi, bagaimana caranya? Ia tahu bahwa meski modal awalnya kecil, semua tetap harus dihitung secara cermat. Dengan modal hanya sekitar 2 juta rupiah, ia memutuskan untuk membeli bahan-bahan yang diperlukan. Modal awalnya terdiri dari bahan-bahan utama yang cukup murah, yaitu telur, tahu, minyak goreng, bumbu-bumbu dasar, dan beberapa bahan tambahan seperti saus sambal dan sayuran. Total biaya pembelian bahan baku pertama kali mencapai sekitar Rp1.500.000. Sisa modalnya digunakan untuk membeli alat masak sederhana dan perlengkapan lainnya seperti wajan, panci, serta piring saji. Dengan modal yang terbatas, ia memutuskan untuk menjual produknya dengan harga yang sangat terjangkau, namun tetap mengutamakan kualitas rasa. Harga jual setiap porsi makanan ditentukan dengan cermat, sehingga dapat menutupi biaya bahan baku, biaya operasional, serta sedikit keuntungan. Namun, modal dan pengeluaran bukan satu-satunya hal yang harus dipikirkan. Ibu ini juga tahu, agar usaha ini berjalan dengan lancar, dia harus memikirkan bagaimana cara memasarkan produknya. Dengan jaringan yang terbatas, ia memutuskan untuk memulai dari teman-teman dekat dan pelanggan pertama yang datang ke rumahnya. Selain itu, ia juga memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk. Hanya dengan foto sederhana dan deskripsi yang menarik, ia mulai mendapatkan perhatian dari banyak orang. Menuju keberhasilan, omset, dan keuntungan. Keputusan untuk memanfaatkan media sosial ternyata membuahkan hasil yang cepat. Tanpa diduga, dalam waktu singkat, banyak orang mulai tertarik untuk mencoba hidangan yang dijualnya. Hanya dengan foto sederhana yang menampilkan telur dan tahu dengan tampilan menggugah selera, ibu ini mulai mendapat pesanan dari luar daerah. Setiap hari, ibu ini bisa menjual puluhan porsi. Omsetnya pun mulai meningkat, meskipun awalnya hanya sekitar Rp100.000 per hari. Namun, dengan ketekunan, ia terus meningkatkan kualitas dan variasi hidangan.
Ia menambah menu baru, seperti tahu isi dan telur gulung yang semakin menarik perhatian pelanggan. Hari demi hari, omset penjualannya terus berkembang. Dalam beberapa bulan, omset per hari bisa mencapai Rp500.000. Dengan keuntungan yang semakin besar, ibu ini mulai merasa ada potensi yang luar biasa dari usaha yang dimulai dengan bahan-bahan sederhana. Pengelolaan keuangan yang hati-hati juga berperan penting dalam kesuksesannya. Dengan pengeluaran yang terkontrol, ia mampu meningkatkan margin keuntungan. Setelah menghitung biaya bahan baku, operasional, dan beberapa biaya tak terduga lainnya, ia berhasil meraih keuntungan bersih sekitar Rp200.000 per hari. Perkembangan usaha dan tantangan yang dihadapi. Dengan semakin banyaknya pesanan yang masuk, ibu ini mulai merasa bahwa usahanya memiliki potensi yang sangat besar. Namun, di balik kesuksesan yang mulai terlihat, banyak tantangan yang harus ia hadapi. Salah satunya adalah pengelolaan stok bahan baku yang semakin meningkat. Semakin banyak pelanggan, semakin banyak pula telur dan tahu yang harus disiapkan. Ia harus lebih bijak dalam mengelola stok, memastikan tidak ada bahan yang terbuang. Selain itu, untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat, ibu ini juga harus mencari cara untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Awalnya, ia memasak sendiri di dapur rumahnya, namun kini harus menyiapkan porsi yang jauh lebih banyak. Ia mulai melibatkan anggota keluarga untuk membantu memasak, mengemas, dan mengantarkan pesanan. Sementara itu, ia juga harus mempertahankan kualitas rasa yang telah menjadi ciri khas usahanya. Di sisi lain, tantangan dalam pemasaran juga tidak berhenti. Walaupun media sosial menjadi saluran yang efektif untuk mempromosikan produknya, persaingan dengan usaha serupa semakin ketat. Ibu ini sadar bahwa untuk terus bertahan, dia harus lebih kreatif dan inovatif dalam menawarkan produk. Ia mulai menawarkan paket bundling, memberikan diskon khusus untuk pelanggan setia, serta mengadakan promosi spesial di hari-hari tertentu. Namun tantangan terbesar datang ketika ia mulai memperluas usaha keluar rumah. Ia memutuskan untuk membuka warung kecil di pusat keramaian. Sewa tempat menjadi beban tambahan yang cukup besar, sekitar Rp1.500.000 per bulan. Disinilah resiko usaha benar-benar diuji. Jika tidak bisa menarik pelanggan cukup banyak, ia bisa kehilangan banyak uang hanya untuk membayar sewa tempat. Keuntungan meningkat, pembelian rumah impian. Setelah beberapa bulan menjalani usaha dengan serius, ibu ini mulai merasakan perubahan besar dalam hidupnya. Omset penjualannya semakin meningkat, dan dengan pengelolaan keuangan yang cermat, ia berhasil menyisihkan sebagian besar keuntungan untuk ditabung. Keuntungannya yang semakin besar, serta semakin banyaknya pelanggan yang datang, membuat ibu ini semakin yakin bahwa usaha yang dimulai dengan modal terbatas ini bisa membawa perubahan besar. Hingga suatu hari, impian yang tampaknya mustahil menjadi kenyataan. Dengan tabungan yang sudah terkumpul, ia akhirnya bisa membeli rumah impian yang selama ini hanya bisa dibayangkan. Rumah yang dulu hanya terlihat seperti angan-angan, kini menjadi nyata. Dalam waktu kurang dari setahun, ibu ini berhasil membuktikan bahwa dengan kerja keras dan ketekunan, usaha yang dimulai dengan modal kecil bisa memberikan hasil yang luar biasa. Pembelian rumah tersebut bukan hanya simbol keberhasilan finansial, tetapi juga bukti bahwa dengan semangat dan kreativitas, segala sesuatu mungkin terwujud. Setiap langkah dalam perjalanan usahanya, dari dapur rumah sederhana hingga memiliki tempat usaha sendiri, merupakan bukti bahwa modal bukanlah halangan terbesar dalam meraih impian. Keuntungan bersih dan perhitungan keuangan akhir. Kini, mari kita hitung secara rinci mengenai keuntungan yang didapatkan dari usaha ini. Setiap porsi telur dan tahu dijual dengan harga Rp15.000. Dalam sehari, ibu ini mampu menjual sekitar 50 porsi, yang berarti omset hariannya mencapai Rp750.000. Dari omset ini, setelah mengurangi biaya bahan baku, sewa tempat, dan operasional lainnya, ia berhasil mendapatkan keuntungan bersih sekitar Rp200.000 per hari.
Dengan keuntungan harian tersebut, dalam sebulan, ibu ini bisa mendapatkan keuntungan bersih sekitar 6 juta rupiah. Dalam setahun, keuntungan yang diperoleh mencapai 72 juta rupiah. Namun, yang lebih menggembirakan, setelah pengelolaan yang baik dan kreativitas dalam memasarkan produk, pendapatan terus meningkat. Dengan keuntungan yang semakin besar, ibu ini mampu memperluas usaha, menambah variasi menu, dan meningkatkan kapasitas produksi. Ia juga memanfaatkan keuntungan tersebut untuk investasi dalam alat-alat masak yang lebih canggih dan pengembangan usaha. Keputusan-keputusan ini membawa dampak positif, menjadikan usaha telur dan tahu ini semakin berkembang pesat. Pencapaian luar biasa dan masa depan usaha. Setelah sukses membeli rumah impian, ibu ini tidak berhenti di situ. Ia mulai memikirkan langkah selanjutnya untuk mengembangkan usaha ini lebih jauh lagi. Dengan modal yang semakin besar, ia membuka cabang baru di beberapa lokasi strategis. Usahanya semakin dikenal luas, dan ia mulai mendapat tawaran untuk bekerja sama dengan beberapa restoran besar. Namun, ia tetap memegang prinsip bahwa kualitas harus tetap terjaga. Selain itu, ibu ini juga mulai mengembangkan bisnis ke produk olahan lainnya yang masih menggunakan bahan dasar telur dan tahu. Ia menciptakan inovasi baru dalam menu, seperti telur bumbu rendang dan tahu isi pedas manis, yang semakin menarik perhatian pelanggan. Dengan usaha yang semakin berkembang, ibu ini terus memegang prinsip bahwa kesuksesan adalah hasil dari ketekunan, kreativitas, dan kerja keras yang tidak mengenal kata menyerah. Keberhasilan yang terus berlanjut. Perjalanan usaha telur dan tahu ini telah membuktikan bahwa dengan modal kecil, siapapun bisa meraih kesuksesan besar. Dari dapur rumah yang sederhana hingga memiliki usaha yang berkembang pesat, ibu ini telah membuktikan bahwa kreativitas, ketekunan, dan kerja keras adalah kunci utama dalam mengubah kehidupan. Dengan perhitungan yang cermat dan pengelolaan yang baik, usaha ini mampu memberikan keuntungan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan, tetapi juga mewujudkan impian besar. Kini, setelah berhasil membeli rumah impian dan mengembangkan usaha, ibu ini semakin yakin bahwa segala sesuatu bisa terjadi jika kita berani mencoba dan terus berusaha. Kesuksesan yang diraih bukan hanya milik ibu ini, tetapi juga merupakan inspirasi bagi siapa saja yang ingin memulai usaha, bahwa modal bukanlah halangan terbesar. Dengan terus berinovasi dan menjaga kualitas, usaha ini diprediksi akan terus berkembang dan memberikan manfaat lebih bagi banyak orang. Kesuksesan ini hanya awal dari perjalanan panjang yang masih akan dilalui, dan siapa tahu di masa depan usaha ini bisa memberikan dampak yang lebih besar lagi. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan inspiratif ini hingga akhir. Semoga cerita usaha telur dan tahu ini bisa memberikan motivasi dan ide untuk memulai usaha Anda sendiri. Jika kalian merasa terinspirasi dan suka dengan konten yang kami buat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Bagikan pendapat kalian di kolom komentar dan beritahu kami apa yang paling menginspirasi dari cerita ini. Sampai jumpa di video berikutnya.